Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mama Raya sama aku Jamikana Saputra alias Maraya. Nah, jadi hari ini aku sudah berdiri di depan sebuah lemari. Nah, jadi ceritanya lemari ini itu adalah lemari tempat simpen bahan makanan kayak misalnya gula, kopi, kecap, pokoknya segala macam makanan yang belum dibuka atau masih di dalam kemasan. Nah, biasanya habis belanja bulanan itu aku langsung simpan di sini kayak gula-gula yang belum dipakai aja di stok gitu ya. Nah, kenapa sih aku ceritain lemari ini? Jadi karena lemari ini tuh aku rasa sangat berantakan. Jadi aku pengen kayak gimana ya ngeberesin lemari ini tuh biar nggak berantakan gitu, biar enak dilihatnya dan gampang diambilnya makanannya. Setelah aku membaca banyak buku dan lihat banyak referensi, ternyata memang kuncinya merapihkan pantry atau tempat-tempat bahan makanan itu adalah dengan menggunakan wadah. Pokoknya intinya ada wadahnya gitu lah ya. Nah, kemarin aku sempat beli wadah lucu di IKEA. Jadi dia kayak wadahnya kayu gitu. Mungkin teman-teman yang suka IKEA sering lihat ya, ini wadahnya kayak kayu gitu. Nah, nanti aku akan coba ngerapihin ini lemari menggunakan ini dan beberapa wadah yang lainnya. Sebenarnya udah ada sih wadah di dalamnya. Nanti aku akan tunjukin di dalam ini kayak gimana sih kondisinya dan nanti beresinnya kayak apa, prosesnya nanti akan dicepetin juga videonya. Ya udah, langsung aja ya. Let's check it out. Nah, ini kondisi lemarinya sebelum diberesin ya. Berantakan banget. Yang atas kita kosongin dulu, ini kita mau lap dulu sebelum kita tata kembali, oke? Lapnya pakai lap biasa aja yang ada di rumah. Aku pakai kanebo basah satu sama yang lap kering satu. Habis lebaran, ini kan banyak banget wadah kecil-kecil ya yang bekas kue habis lebaran. Ini sebenarnya aku juga bingung sih mau dibawa, mau ditaruh di mana atau dibawa di mana. Nah, tapi ini kita bisa manfaatkan untuk menyimpan barang-barang kecil untuk nyimpan di lemari ini. Jangan lupa sebelum kita ngatur, ini mesti dilihat sih kadaluarsa kadang-kadang tuh kalau misalnya kita suka nyimpen nggak kelihatan gitu tuh suka ada banyak yang apa kayak expired gitu. Nah, expired kita pisahin dulu, baru habis itu intinya kita sortir dulu sama yang expired. Nah, yang bisa dimakan atau yang belum expired itu yang kita simpan lagi. Tentu saja. Wah, ternyata ini cukup buat mie. Nah, ini nanti kita pikirin nanti dulu deh ya tempat simpennya di mana. Tapi ini udah buat tempat mie.
ini gula sembako gitu ya. Ini isinya gula, kecap, kaldu garam. Sudah? Tambahin lampu kali ya. Nah, alhamdulillah ini udah beres ya. Lumayan ya, nanti kita lihat before afternya. Oke, sekarang aku mau ceritain gimana tadi proses aku beresin ini pantry-nya. Meskipun ini nggak ideal banget ya, karena goalsku adalah yang penting kelihatan rapi aja gitu, karena nggak perlu yang kelihatan fancy gitu. Tapi rasakan bedanya, tadi itu berantakan banget, sekarang ya lumayan rapi lah ya. Seenggaknya itu stok makanan tuh kelihatan, jadi kelihatan gitu. Maksudnya kalau misalnya kita mau belanja bulanan tuh kita tahu gitu mana bahan yang perlu kita restock, mana yang masih ada, jadi nggak usah di restock dulu. Atau bahkan ada makanan yang kita lupa kalau kita tuh pernah punya makanan itu, ada saking nggak kelihatannya. Yang pertama tadi aku lakukan adalah ngeluarin semua barangnya dulu sampai kosong, terus baru diberesin, dilap-lap pakai lap basah dan lap kering supaya nggak kotor dan nggak lembab, jadi harus kering dulu. Terus yang kedua, pisahin, nge-sort gitu mana makanan yang udah expired, mana yang masih bisa digunakan. Soalnya kan kalau misalnya berantakan kayak tadi kan kita nggak tahu gitu mana yang makanan yang udah expired, mana yang belum. Nah, terus yang kedua, tadi aku sempat ngebukain kemasannya satu-satu gitu ya. Misalnya yang tadi satu Nescafe besar itu aku bukain, jadi dia kelihatan gitu satu-satunya gini, dan bisa ditaruh di wadah-wadah, jadi dia kelihatan lebih rapih gitu ya kalau misalnya kita lepas dari kemasannya. Nah, yang aku lakukan tadi juga, ini tadi nuang si Thai tea yang dalam plastik itu gede tadi ke dalam toples bening. Tujuannya adalah supaya kelihatan gitu, ini sisanya tinggal berapa. Kalau sempet bisa ditulisin label di toplesnya kayak ini apa dan expirednya kapan gitu. Ini juga salah satu yang aku lakukan tadi, itu tadi kan ada minuman yang panjang-panjang nih kayak Nesti gitu atau Alure. Ini kan kalau misalnya di tempat tuh nggak cukup ya tempatnya, terus aku menemukan toples ini dan ternyata bisa ditaruh di toples ini gitu, jadi kelihatan gitu, oh tinggal segini stoknya gitu, dan terlihat lebih rapih gitu. Nah, yang
yang box kayu ini sebenarnya aku nggak beli ya, karena ini sebenarnya adalah wadah hampersku gitu, wadah hampers yang ternyata bisa difungsikan sebagai wadah kayak vitamin atau kopi atau teh gitu ya. Dan ternyata pas dipasang di sini tuh muat gitu, jadi lucu gitu ya. Jadi ya alhamdulillah lah ya gitu. Ini salah satu hacks juga, kita bisa memanfaatkan wadah bekas kue lebaran kemarin untuk tempat-tempat minuman kecil atau sambal atau teh itu juga bisa. Kayak misalnya yang ini tuh bekas kue nih ya, tuh masih ada kue bekasnya. Ini aku pakai buat gula yang sasetan gitu, jadi tidak lebih rapi. Nah tadi itu sebenarnya aku sempat kebingungan ya gimana cara nyimpen teh yang kotak itu karena nggak ada tempat lagi. Nah ternyata setelah aku pikir-pikir bisa juga nih dibuka dari tempat tehnya. Kebetulan dia tongji itu ada kayak bungkusnya gini, jadi aman kalau bisa dikeluarin dari bungkusnya. Dan bisa dimasukin ke wadah kotak ini dan pas banget kotak ini. Sama ini. Nah ini kan jadi enak gitu ya ngambilnya. Nah ini adalah snacknya Raya, snackku gitu. Kita juga bisa ngurutin dari yang kecil ke besar gitu ya, jadi lebih kelihatan gitu. Oh iya ini, jadi yang tempat IKEA yang aku tadi ceritain itu ternyata dia bisa ditumpuk dan lucu gitu. Dan tadi aku memutuskan untuk memasukkan si Indomie ke dalam wadah ini dan ternyata cukup gitu, jadi lucu aja. Nah kenapa aku tumpuk? Soalnya yang bawah ini tuh bisa dibuat tempat kayak stok yang jarang kita pakai atau jarang keluar aja gitu. Jadi kalau ditumpuk pun nggak masalah karena nggak perlu kelihatan gitu ya kayaknya. Terus wadah ini untuk Coco Crunch, sebenarnya untuk wadah ini aku nggak terlalu rekomendasiin sih karena aku nggak ada toples lain, jadi ini aku pakai. Soalnya menurutku ini kurang rapet gitu tutupnya, jadi nggak bisa tahan lama. Kalau misalnya lama-lama ntar dia tetap melempem gitu karena dia nggak terlalu rapet tutupnya gitu. Oke, kayaknya segitu dulu ya konten video kali ini gitu. Semoga bermanfaat dan bisa langsung dipraktekin di rumah. Nggak perlu beli wadah-wadah yang mahal atau yang fancy. Kalau misalnya nggak ada di rumah ya nggak apa-apa, pakai aja yang ada di rumah. Atau teman-teman juga bisa pakai kotak sepatu bahkan gitu. Jadi jangan dibuang kotak sepatunya. Kalau misalnya habis beli sepatu, dibuka aja, digunting tutupnya, terus dibersihin dan bisa dipakai di tempat sini. Yang penting kebuka dan kita bisa masukin barang dan cukup di lemarinya ya gitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, sama komen di bawah ini ya. Soalnya ini adalah konten pertamaku di YouTube gitu. Jadi kalau misalnya mau ada saran, mau ada feedback atau mau ada request konten, boleh banget komen atau DM di Instagram aku @jamikanasaputra. Nanti setelah ini juga kami sih rencananya bikin konten-konten menarik lainnya ya, kayak tips and trick di rumah gitu, atau kayak ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Sekian, mohon maaf ya kalau misalnya ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.